Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hari ini masuk ke ruang training. Ya, sekali lagi selamat datang di training bersyarat, yaitu training core leader yang tidak semua orang bisa masuk ke training malam hari ini. Hanya orang-orang yang sudah masuk kualifikasi sebagai core leader, ya, yang sudah memenuhi syarat. Bapak Ibu hari ini menjalankan sistem BBS yang berhak ikut acara malam hari ini. Ya, paling tidak Anda sudah membuat surat pernyataan bermaterai, ya, Anda sudah tahu 7 langkah sukses BBS, Anda sudah tahu 5 kebiasaan core leader, Anda sudah punya buku 7 checklist BBS, dan Anda sudah punya buku laporan harian, dan tentu yang terakhir Anda sudah ikut Facebook berbayar. Ya, makanya Anda berhak ikut acara malam hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini, ya, training core leader malam hari ini. Sekali lagi, ya, Anda masuk ke jalur kesuksesan, ya, Anda masuk ke gerbang kesuksesan. Ya, jadi training core leader ini adalah sebuah training yang kita buat untuk menyaring sekaligus memastikan siapa-siapa yang betul-betul serius, siapa-siapa yang betul-betul komitmen untuk sukses di bisnismu. Ya, jadi kalau Anda ingin tahu siapa tim Anda yang nanti akan berhasil di bisnismu, yaitu orang-orang yang hadir di training malam hari ini. Ya, orang-orang yang betul-betul komitmen, ya, orang-orang yang betul-betul serius, fokus, ya kan, untuk bagaimana mereka bisa sukses di bisnismu. Ya, itulah Anda yang hadir di malam hari ini. Jadi saya malam hari ini berbicara kepada orang-orang yang punya komitmen, ya, untuk sukses di Cimo, bukan member biasa. Sekali lagi Anda bukan mitra biasa, ya. Tapi Anda adalah orang-orang yang punya komitmen untuk betul-betul sukses di Cimo. Salah satu bentuk komitmennya adalah apa? Anda sudah bikin surat pernyataan bermaterai, ya. Dan di dalam surat pernyataan bermaterai itu Anda siap, ya kan, untuk menjalankan sistem BBS tanpa protes, tanpa menunda, tanpa mengeluh, tanpa banyak alasan. Ya, nah untuk itulah makanya yang terpenting sekali lagi setelah Anda bikin surat pernyataan bermaterai adalah bagaimana Anda itu komitmen menjalankan itu semuanya. Ya, seperti flyer yang saya kirim tadi pagi kepada Anda. Ya, tadi pagi saya mengirim, ya, flyer, ya, bagaimana caranya Anda bisa mudah untuk menaklukkan bisnismu. Yang pertama Anda harus punya impian yang kuat. Yang kedua Anda bikin rencana kerja. Ya, rencana kerja itu sebetulnya apa sih Bapak Ibu? Ya, sistem BBS itu. Sistem BBS itu isinya rencana kerja. Sistem BBS itu bukan teori, tapi itu adalah langkah-langkah praktek di lapangan semua. Ya, yang harus Anda praktekkan. Ya, di mana rencana kerja itu Anda nanti kawal bersama leader sama mentor Anda. Nah, setelah Anda bikin komitmen rencana kerja, setelah itu apa yang ketiga, Anda lakukan, praktekkan. Ya, rencana kerja yang Anda buat bersama leader sama mentor Anda. Nah, yang terakhir, yang keempat, apa? Lakukan itu terus-menerus, ya kan, sesering mungkin, sebanyak mungkin, karena itulah yang akan membuat Anda semakin cepat untuk sukses di bisnismu. Ya, coba Anda cek lagi flyer yang saya kirim tadi pagi kepada Anda semuanya. Ya, makanya siangnya jam 9 saya kirim kepada Anda semuanya. Kalau Anda ingin tim Anda itu punya kinerja yang luar biasa, Anda punya pasukan yang luar biasa, maka yang terpenting adalah Andanya dulu. Andanya dulu yang harus on system, Anda dulu yang harus merubah kinerja Anda. Supaya Pak, Anda punya tim yang seperti Anda. Ya. Kalau bahasa saya adalah Pak, Andanya on system dulu. Anda jalankan sistem BBS dulu setiap hari, baru Anda akan menemukan orang-orang seperti Anda. Anda akan menemukan, ya kan, orang-orang seperti Anda di generasi satu Anda, ya, dan nanti Anda akan menemukan orang-orang seperti Anda di generasi 2, 3, 4, dan seterusnya sampai generasi 20. Maka sebetulnya yang terpenting di bisnis itu adalah Andanya dulu Bapak Ibu. Ya, kalau generasi 1, 2, 3, sampai 20 itu sebetulnya efek aja. Efek karena Anda on system. Ya, karena sekali lagi, ketika Anda on system,
ya. Maka sebetulnya ya Anda sudah pasti, kita pastikan ya kan Bapak Ibu, kita pastikan Anda akan menemukan orang-orang seperti Anda. Tinggal nunggu waktu aja ya. Ya karena apa? Karena orang-orang yang on system itu kita pastikan sudah pasti bisa membangun pelebaran. Anda bisa membangun mitra baru yang jumlahnya ya di atas 20 orang. Itu udah pasti Bapak Ibu, ketika Anda on system. Ya, itu. Ya, jadi sekali lagi orang-orang yang on system itu sudah pasti mengerti caranya membangun kelebaran, membangun mitra baru itu ya pasti tahu caranya. Kenapa? Karena dia on system. Ya, kalau on system itu artinya ya Anda akan pasti akan selalu hadir training sama privat, Anda lihat rekamannya, ada praktekan hari ini, ya apa-apa yang hari ini baru pelajari training sama rekaman, ya Anda konsultasikan kalau ada yang belum paham. Setelah itu Anda berbagi ilmu dari apa yang Anda praktekkan, apa yang Anda pelajari. Ya, ya Bapak Ibu sekali lagi, saya pesan kepada Anda semuanya yang jadi core leader, yang hari ini hadir di training BBS malam hari ini, di training core leader malam hari ini, sekali lagi ya kuncinya adalah di Anda Bapak Ibu, kuncinya di Anda. Sukses atau tidaknya bisnis ini itu tergantung Anda. Ya, bukan tergantung sponsor, leader, mentor, member Anda. Ya, sekali lagi tidak tergantung sponsor, leader, mentor, ya tidak tergantung terhadap member-member Anda. Tapi sukses itu tergantung Andanya Bapak Ibu. Ya, apakah Anda itu ya mau betul-betul on system atau tidak? Di situ kuncinya. Kalau Anda on system, maka kita pastikan Anda akan mudah menyelesaikan bisnis. Tapi kalau Anda nggak on system, maka risikonya dua. Ya, risikonya dua kalau Anda tidak on system. Yang pasti, yang pertama, Anda akan keluar dari bisnis Simo. Anda akan keluar dari grup WhatsApp tim inti, ya, dan Anda keluar dari grup WhatsApp core leader. Itu risiko akibat Anda tidak on system. Ya, yang kedua, kalau Anda tidak keluar dari grup WhatsApp tim inti maupun grup WhatsApp core leader, itu udah pasti Anda menuin grup, ya. Dan biasanya, ya, orang-orang yang menuin grup ini, itu ciri-cirinya yang pertama, ya tidak pernah merespon apapun yang dikirim oleh saya maupun leader maupun Anda ke grup. Jadi kalau saya kirim catatan BBS, saya kirim rekaman, saya kirim quote positif, video-video positif itu tidak pernah merespon. Ya, ya seperti kayak ya jadi ada tidak ada ya nggak ada pengaruhnya. Ya seperti nggak ada aja walaupun dia berada di grup itu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, biasanya mereka sekali ngechat, sekali nyeletuk di grup itu pasti negatif, ya. Ya, pasti negatif. Biasanya mereka itu ya ngechatnya itu udah gambaran orang-orang yang tidak on system. Yang mengatakan bahwa ini bisnis teori, bisnis ini kok training privat terus, ya kan? Ya bisnis nggak ada duitnya, ya kan? Ya bisnis yang nggak jelas, ya itu. Ya, jadi Anda nanti akan melihat orang-orang yang tidak on system dan sekali ngechat di grup itu pasti begitu. Itu ciri-ciri orang-orang yang tidak on system, ya. Jadi sekali lagi resikonya kalau Anda tidak on system itu yang pertama. Ya, risikonya ya. Anda pasti keluar dari grup WhatsApp tim inti atau Anda keluar dari grup WhatsApp core leader. Ya, jadi kalau ada yang keluar dari grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader itu Anda nggak usah kaget. Nggak usah hari ini Anda was-was, khawatir, bingung, down itu nggak perlu. Ya memang grup WhatsApp tim inti sama grup WhatsApp core leader itu kita buat untuk menyeleksi. Makanya pintu keluar kita buka selebar-lebarnya untuk orang-orang yang tidak on system. Ya. Jadi itu resiko pertama.
Jadi siapapun Anda yang hadir di training malam hari ini, mau sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak on system, itu Anda pasti akan keluar dari grup WhatsApp tim inti, keluar WhatsApp core leader. Nah, resiko kedua adalah apa? Kalau Anda tidak keluar dari grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, itu pasti Anda akan menu-menuin grup, ya. Nah, kalau Anda menu-menuin grup, ya, itu ciri-cirinya orang tidak on system yang menuin grup itu yang pertama, tidak pernah merespon, ya, nggak pernah merespon apapun yang Anda kirim, yang saya kirim maupun leadernya kirim. Jadi ya, yes, mau Anda pokoknya ada dia di grup atau tidak itu nggak ada pengaruhnya. Anda mau kirim itu nggak ada pengaruhnya buat dia. Itu ciri pertama itu begitu yang menu-menuin grup itu, ya. Ciri kedua, sekali ngechat, sekali nyeletuk, itu udah pasti negatif di grup itu. Nah, sekarang apa yang harus Anda lakukan kepada orang-orang yang menu-menuin grup itu, ya? Ya Anda kasih ketegasan. Jadi mulai mulai malam hari ini besok itu Anda harus tegas, ya. Anda harus tegas kepada orang-orang yang hari ini menu-menuin grup, ya. Menu-menuin grup. Di bisnis ini bukan hari ini ya yang menawarkan sukses instan, tidak gitu loh. Nggak ada di bisnis ini ya menawarkan sukses instan tuh nggak ada. Semuanya harus melalui sebuah proses yang luar biasa gitu loh. Mulai dari proses belajar, Anda harus selalu hadir training sama privat, lihat rekaman. Proses kedua apa? Anda harus praktekkan, ya kan? Ketika Anda mempraktekkan ilmu yang Anda pelajari di training di privat, maka di situ Anda akan mendapatkan gesekan-gesekan yang sangat luar biasa. Mulai dari promosi, presentasi, follow up, bangun tim, ya. Setelah proses praktek apa? Yaitu apa? Yang selanjutnya, Anda mungkin ada yang belum paham, Anda konsultasikan. Proses konsultasi. Kepada siapa? Kepada leader sama mentor. Proses yang keempat itu apa? Yaitu berbagi ilmu, apa yang Anda pelajari, apapun yang Anda praktekkan, apapun yang Anda konsultasikan. Kepada siapa? Kepada member Anda. Jadi di sini Anda harus tegas kepada siapapun yang menuju grup di situ. Jadi saya pesan kepada Anda nih sekarang yang ada di training malam hari ini, ya. Kalau ada tim Anda yang masih berada di grup WhatsApp tim inti, mulai besok Anda sisir satu-satu, ya. Kalau mereka betul-betul pengen sukses di Cimo, kasih tahu solusinya cuma satu, apa? Harus jalankan sistem BBS 100% setiap hari. Sistem BBS itu isinya praktek semua. Ya, sistem BBS itu bukan teori. Itu tapi praktek semua. Mulai dari bikin surat pernyataan bermaterai, 7 langkah sukses BBS, 5 kebiasaan core leader, ya kan? Menggerakkan timnya dengan buku 7 checklist BBS, bikin laporan buku harian, ya, bikin laporan harian di buku harian, ya. Sama Facebook berbayar itu semuanya itu praktek semua Bapak Ibu. Itu action semua gitu loh. Nggak ada ceritanya teori. Jadi kalau ada orang yang nyeletuk di grup ataupun ngechat Anda, bisnis ini teori, berarti ya orang ini salah besar gitu. Ya. Kalau dengan teori bisa sukses ya semuanya juga bisa sukses semua. Nggak ada ceritanya hari ini bisnis teori bisa sukses nggak ada. Semuanya adalah melewati sebuah proses. Proses belajar teorinya setelah tahu berhasil belajar teorinya, Anda tahu ilmunya, praktekkan. Setelah proses praktek apa? Konsultasikan. Setelah konsultasi apa? Berbagi ilmu, itu yang benar. Ya. Jadi sekali lagi kalau kalau Anda masih punya member yang berada di grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, mulai besok Anda harus tegas. Kalau iya, iya, kalau enggak. Karena apa? Karena nanti akan merepotkan Anda sendiri. Orang-orang yang tidak on system itu pasti akan ngerepotin Anda, akan buang-buang waktu, buang-buang energi Anda, dan nanti bisa memberikan efek pengaruh kepada mitra-mitra baru yang baru masuk ke grup WhatsApp tim inti maupun masuk WhatsApp grup WhatsApp tim core leader. Orang-orang yang menu-menuin tadi, ya.
Itu. Dan biasanya ciri-ciri yang terakhir ini, Anda suatu saat akan mendapatkan chat orang-orang yang keluar dari grup WhatsApp tim inti ataupun yang masih berada di grup itu tapi nggak aktif. Anda ditawarkan bisnis lain, ya, Anda ditawarkan bisnis lain yang wah bla 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 kayak gitu, dan ujung-ujungnya pasti nanti jelek-jelekin Cimo. Nah, yang seperti ini apa harus Anda lakukan? Langsung blok saat itu juga. Karena apa? Karena akan buang-buang waktu Anda, buang-buang fokus Anda. Jadi saya pesan kepada Anda, ciri ketiga ya adalah apa? Orang-orang yang keluar dari grup WhatsApp tim inti dan orang-orang yang masih berada di grup itu tapi nggak pernah merespon, ya, apapun yang kita kirim ataupun dia kadang nyeletuk chatnya negatif, itu nanti ujung-ujungnya pasti akan mempengaruhi Anda, akan ngechat Anda, nawarin bisnis lain, dan pasti nanti jelekin bisnis itu. Dikatakan bisnis Cimo ini nggak ada uangnya, bisnis ini ya ya susah untuk suksesnya dan sebagainya. Wah, berbagai ya kan hal-hal yang negatif pasti mereka akan lontarkan kepada Anda untuk mempengaruhi Anda supaya Anda ikut mereka. Ya, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda dapat chat seperti itu? Anda jangan ladenin, langsung blok. Kenapa? Saya pastikan Bapak Ibu, orang-orang yang ngechat Anda mau di bisnis apapun, ya kan, selama mindset mereka, cara berpikir mereka, karakter mereka menjalankan bisnis bisnis jaringan itu tidak pakai sistem, mau di bisnis jaringan manapun pasti cepat atau lambat dia juga akan keluar dari bisnis itu, Bapak Ibu. Ya, dan nanti dia juga akan pindah perusahaan lagi yang lain. Ya, nanti akan pindah perusahaan lagi yang lain. Sampai kapan? Sampai meninggal. Selama dia tidak merubah cara membangun bisnis jaringan. Ya, selama dia tidak on system, ya kan, mau di bisnis jaringan manapun, di perusahaan manapun, mau modalnya 0 rupiah sekalipun, mau model marketing plan kayak gimana pun, selama dia tidak on system, maka dia akan keluar dari perusahaan itu. Ya, saya jamin 1000% akan keluar dan tidak akan pernah sukses. Ya, dan tidak akan pernah sukses sampai kapanpun, sampai meninggal, nggak akan pernah sukses Bapak Ibu. Ya, dan mereka biasanya mempengaruhi Anda itu dengan uang, ya, income yang mereka dapatkan. Yang memang mereka dapatkan uang, uang mereka dapatkan, tapi mereka tidak akan pernah bisa membangun aset. Mereka tidak akan pernah bisa membangun aset dan mereka tidak akan pernah nyampe garis finish. Ya, mereka itu seperti kayak lari maraton. Ini sudah lari 10 kilo nih di Cimo, berhenti kan, dia pindah perusahaan lain. Udah gitu apa? Ya, dia ngechat Anda, nawarin Anda perusahaan yang dia barusan join. Nanti di perusahaan yang baru join, dia berhenti lagi Bapak Ibu, selama dia tidak on system. Ya, masih pakai cara-caranya dia sendiri gitu. Nah, nanti akhirnya apa? Pindah perusahaan lagi yang lain. Ya, nanti pindah perusahaan lagi yang lain. Begitu terusnya sampai meninggal Bapak Ibu. Dan nggak akan pernah bisa membangun aset. Nah, itu sama saja Bang, buang-buang waktu, buang-buang energi Bapak Ibu. Ya, memang uang mereka dapatkan, tapi ya uangnya uang receh-receh itu. Bukan uang yang sifatnya besar sampai puluhan juta tiap bulan, ratusan juta tiap bulan, enggak. Ya paling ya uang receh-receh aja gitu loh. Uang-uang yang sifatnya bonus sponsoring, bonus apa ya di awal-awal seperti Anda dapatkan di Simo gitu. Yang paling ya seperti itu gitu loh. Ya mereka itu mempengaruhi seperti itu. Nah, Anda pun kalau nanti tidak on system, Anda akan seperti orang-orang yang saya sebutkan tadi. Ya, ciri yang pertama apa? Kalau Anda tidak on system, resikonya kalau Anda tidak on system nih, yang pertama pasti keluar dari grup WhatsApp tim inti. Keluar dari grup WhatsApp koridor itu yang pertama. Udah pasti kalau Anda tidak on system. Makanya Anda harus tegas pokoknya kepada siapapun yang hari ini di bawah Anda. Selama mereka tidak on system, Anda sudah tahu risikonya. Mereka pasti akan keluar dari grup WhatsApp tim inti. Keluar dari grup WhatsApp koridor. Ya. Dan Anda nggak usah tanya-tanya kenapa keluar dari grup WhatsApp tim inti. Ya karena memang tidak on system. Mereka tidak menjalankan
sistem BBS yang sudah hari ini saya jelaskan ya kepada Anda semua. Gitu. Nah, ciri kedua, kalau nggak keluar dari grup WhatsApp tim inti, ya udah pasti dia menuhin grup WhatsApp tim inti, menuhin grup WhatsApp, ya core leader, udah pasti. Nah, orang-orang yang menuhin grup ini, ciri-cirinya, yang pertama, ya dia tidak pernah merespon apapun yang Anda kirim ke situ, mau rekaman, catatan BBS, mau quote positif, ya mau video positif nggak pernah direspon. Sekali merespon, sekali nyeletuk ngechat di grup itu, udah pasti ya informasi atau chatnya itu pasti negatif. Ya, dia mengatakan ya kan training terus, privat terus, kapan dapat duitnya gitu. Teori terus, kapan dapat duitnya, ya. Ya kan? Ya. Ya iya kalau teori terus ya pasti ya bisnis apapun ya tidak ada duitnya. Tapi sistem BBS ini bukan teori. Sistem BBS itu semua praktek. Poin ya, sistem pertama sampai 6 poin di sistem BBS itu semua praktek semua. Itu harus Anda action kan semua. Selama Anda tidak action ya nol. Ya Anda nggak akan pernah dapat income. Ya, gitu. Ya. Dan risikonya ciri-ciri yang ketiga ya ciri-ciri yang ketiga nih, biasanya nanti kalau dia sudah keluar dari grup WhatsApp tim inti, keluar dari grup WhatsApp core leader, ataupun dia masih berada di grup itu, grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, dan dia join di perusahaan lain, di bisnis jaringan lain, udah pasti akan ngechat tim Anda, dan akan memengaruhi Anda maupun mitra Anda yang di chat tadi. Dan pasti jelek-jelekin Cimu, gitu. Ya, dan biasanya jelek-jelekin Cimu. Ya, semua apapun dia akan akan diberikan kepada Anda dan isinya itu jelek-jelekin semua. Nggak ada duitnya lah, susah atau sukses lah gitu loh. Teori terus lah gitu loh. Bla 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 bla. Pokoknya banyak. Ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan kepada orang yang ngechat seperti ini? Anda harus blok langsung. Kenapa? Kalau Anda hari ini ngikutin jejak mereka, maka Anda kita pastikan akan seperti orang-orang yang tadi saya sebutkan. Anda akan keluar dari perusahaan itu yang baru, Anda akan berhenti juga, dan akan pindah perusahaan lagi yang lain. Seterusnya seperti itu Bapak Ibu. Dan Anda pun nanti juga akan seperti mereka, nawarin lagi kepada orang-orang masih aktif di Cimo. Anda pasti akan nawarin dan Anda akan jelek-jelekin Cimo udah pasti. Ya, itu yang akan terjadi kalau Anda tidak on system. Ya, jadi makanya dari sekarang ya Anda harus tegas. Anda harus tegas Bapak Ibu kepada siapapun yang menjadi mitra baru maupun yang ada di grup WhatsApp tim inti maupun grup WhatsApp koridor. Jangan dibiarkan orang-orang yang ada di grup WhatsApp tim inti maupun grup WhatsApp koridor ini tidak on system. Ya. Jangan dibiarkan mereka menu-menuin grup. Karena kalau menu-menuin grup ya itu tadi, sekali nyeletuk negatif. Ya. Dan biasanya nanti dia akan join di perusahaan lain dan akan mempengaruhi orang-orang di situ. Karena ada Bapak Ibu, dia sudah keluar, ya ini real ya. Ya. Real terjadi di grup WhatsApp tim inti 6 kalau nggak salah, yang di bawah Pak Nawir. Dia masuk lagi ke grup itu, tapi tujuan dia masuk itu bukan untuk membangun Cimo Bapak Ibu, tapi dia ingin mempengaruhi orang-orang yang ada di grup itu. Dan akhirnya saya keluarkan dari grup itu karena ketahuan terbukti dia menawarkan bisnis dengan terang-terangan menawarkan bisnis lain di grup WhatsApp itu. Ya otomatis ya saya keluarkan langsung gitu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan apakah yang seperti itu bisa sukses Bapak Ibu? Enggak akan bisa sukses Bapak Ibu kalau Anda membangun bisnis jaringan dengan cara-cara yang tidak punya etika. Itu kan enggak punya etika Bapak Ibu. Bisnis itu Bapak Ibu itu harus pakai etika, harus ada sopan santunnya Bapak Ibu. Kalau segala cara Anda lakukan, Anda tidak akan berkah Bapak Ibu. Ya, tidak akan berkah dan
Yang kuasa pun juga nggak akan memberikan kemudahan Anda untuk sukses, Bapak Ibu. Kalaupun toh sukses, Anda juga pasti nanti gampang ambruknya. Karena membangun dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Ya. Ya, itulah Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya mengevaluasi dalam 1 minggu ini, ya, saya evaluasi dalam 1 minggu ini, ya, banyak sekali hari ini orang-orang yang masih berada di grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, tapi mereka itu hanya menu-menuin grup, dan sekali ngechat itu luar biasa, ya, negatifnya gitu, ya. Nah, makanya untuk antisipasi, makanya Bapak Ibu harus bersih-bersih grupnya masing-masing. Anda kan sudah jadi core leader nih. Anda kan sudah jadi elang. Bersihin semua grup WhatsApp tim inti Anda, bersihin grup WhatsApp core leader, ya. Untuk hari ini, ya, menyaring siapa yang betul-betul komitmen, siapa yang hanya ya sekedar penggembira saja. Mana yang elang, mana ayam, Anda harus segera filter, ya. Nggak masalah grup WhatsApp tim inti itu nanti akhirnya jadi berapa orang, nggak ada masalah. Karena apa? Karena di situ nanti betul-betul orang-orang yang serius gitu. Orang-orang yang komitmen. Orang-orang yang betul-betul fokus memperjuangkan impiannya. Daripada menemuin grup, nggak pernah ngerespon, sekali ngerespon hari ini negatif, ya. Dan itu akhirnya mempengaruhi kepada member-member yang lainnya di grup itu gitu. Kasihan mitra-mitra baru Anda yang baru masuk, ternyata nanti di situ dia mendapatkan ada orang yang nyeletuk ya di grup itu gara-gara dia tidak on system. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pokoknya kalau tidak on system tuh pasti ngerepotin Anda. Ya, ngerepotin, buang-buang waktu, buang-buang energi Anda. Ya, baik itu nanti di chat maupun di grup. Kalau di chat dia pasti akan ngeluh terus, protes melulu, bangkang melulu, banyak alasan. Tuh kalau ngechat Anda tuh. Ya. Nah, kalau di grup ya begitu. Ya, hanya menemani grup sebagai penggembira. Sekali ngechat ya begitu. Negatif gitu loh. Ya, memprovokasi yang lain untuk hari ini apa? Untuk tidak sukses. Itu artinya apa ya, Bapak Ibu? Anda mempengaruhi orang lain untuk gagal itu apa, Mas? Itu berdosa Anda, Bapak Ibu. Ya. Anda mempengaruhi orang lain untuk gagal itu dosa Anda. Itu kan sama dengan Anda menzolimi orang lain, Bapak Ibu. Anda sudah tahu menzolimi diri Anda menzolimi orang lain. Padahal mereka itu punya impian untuk orang-orang yang mereka cintai, gitu. Untuk orang tuanya, untuk putra-putrinya, untuk pasangannya. Gitu. Tapi gara-gara Anda memprovokasi di grup, itu akhirnya terpengaruh mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul awalnya serius gitu. Awalnya fokus semangat, tapi gara-gara dapat provokasi Anda di grup seperti itu. Itu namanya apa coba, Bapak Ibu? Orang-orang seperti itu. Kalau Anda seperti itu Bapak Ibu, di kehidupan Anda tidak akan pernah sukses Bapak Ibu. Kalau Anda dalam berkehidupan itu seperti itu membangun bisnis. Anda nggak akan pernah sukses. Karena Anda nggak punya etika. Etika Anda itu udah nggak ada sama sekali. Anda itu apa ya? Ya kalau ada orang seperti itu kan, gimana bisa sukses gitu loh. Cara berpikirnya Anda seperti itu. Ya. Jadi saya pesan kepada Anda semua, baik Anda sebagai leader maupun Anda sebagai core leader, Anda kan punya mitra baru, Anda kan punya generasi 1, generasi 2, generasi 3 kan. Terutama generasi 1 Anda masing-masing nih. Yang masih berada di grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, tolong betul-betul Anda tegasin mulai besok. Anda chat masing-masing. Apa maunya mereka? Kalau betul-betul ingin sukses di Cimo, arahkan mereka untuk menjalankan sistem BBS. Ya.
arahkan mereka untuk menjalankan sistem BBS. Kalau enggak, lebih baik enggak usah. Lebih baik segera keluar dari grup WhatsApp tim inti, ya, grup WhatsApp core leader, jelas gitu loh. Daripada memenuhi grup, ya, nggak ada respon sama sekali, begitu nyeletuk negatif kan, ya, nggak bagus itu kalau seperti itu, ya. Dan saya pesan kepada Anda semuanya juga, kalau Anda menghadapi orang-orang yang tidak on system terus keluar dari grup WhatsApp tim inti ataupun masih menuin grup WhatsApp tim inti, grup WhatsApp core leader, dan dia nanti ngechat Anda, dan ngechat Anda itu mempromosikan bisnis jaringan lain dan menjelek-jelekan Cimo, maka detik itu juga Anda harus blok. Nggak usah Anda ladenin, nggak usah Anda respon, langsung blok. Karena apa? Karena buang-buang waktu, buang-buang energi, dan nanti bisa mempengaruhi fokus dan semangat Anda. Itu yang paling berbahaya di situ. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya saya minta sekali lagi kepada Anda, ya, ayo Bapak Ibu mulai rapih dalam bangun bisnis ini. Ya. Mulai hari ini betul-betul apa ya, menyaringnya itu betul-betul menyaring, memfilternya itu betul-betul filter gitu. Ya, kepada siapapun yang jadi mitra baru Anda maupun yang sudah menjadi mitra Anda dan masih berada di grup WhatsApp tim inti dan masih berada di grup WhatsApp core leader. Karena saya masih melihat banyak sekali grup-grup orang-orang berada di grup WhatsApp tim inti maupun grup WhatsApp core leader. Itu ya mereka hanya sebagai penggembira aja. Hanya menemuin grup aja. Ya, yang nggak jelas gitu loh. Ya. Ya mau sukses, nggak tahu mau gimana ya. Ya itu menemuin grup aja nggak jelas gitu. Ya. Yaitu Bapak Ibu ya. Yaitu yang saya sampaikan di sesi 1, hasil evaluasi saya selama seminggu. Ya, karena sekali lagi Bapak Ibu, pergerakan tim inti 1 sampai 15 itu selalu saya pantau Bapak Ibu. Grup WhatsApp core leader itu selalu saya pantau. Ya, konsultasi Anda ke saya itu selalu saya pantau Bapak Ibu. Dan itu saya selalu evaluasi. Ya, selalu saya evaluasi. Itu. Dan hasil evaluasi saya selama seminggu ya tadi yang baru saya sampaikan kepada Anda. Ya. Dan saya minta kepada Anda semuanya, jangan sampai Anda menjalankan bisnis jaringan itu seperti orang-orang yang tadi sudah disebutkan, yang tidak on system. Yang akhirnya ya Anda ya yang jadi korban itu siapa? Satu ya impian Anda, yang jadi korban adalah tim Anda, yang ketiga adalah mitra atau tim orang lain. Itu korbannya banyak banget. Dan itu sama saja Anda menzolimi ya impian Anda sendiri sama menzolimi impian orang lain. Dan itu betul-betul saya yakin ya di bisnis manapun Anda juga nggak akan pernah sukses begitu. Kalau Anda caranya mau bisnis jaringan seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya akan langsung masuk materi. Semoga Anda paham dengan apa yang saya sampaikan tadi. Gimana Bapak Ibu, siap untuk Bapak Ibu lebih tegas lagi kepada tim Anda dan Anda betul-betul besok menjalankan untuk menyaring semua tim inti di bawah Anda semuanya. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap dan Siap. Oke, siap. 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 Oke. Kalau Anda siap, ya maka mulai besok Anda tolong dibereskan semua. Ya, jadi yang ada di grup WhatsApp tim inti nanti sama grup WhatsApp leader itu betul-betul orang-orang yang fokus, orang-orang yang serius, bukan orang-orang yang menemuin grup. Ya. Jadi dalam waktu 1 minggu ke depan, ya dalam waktu 1 minggu ke depan, saya minta kerjasamanya dengan Anda semuanya, baik Anda sebagai leader maupun core leader malam hari ini, untuk menyaring, memfilter secara tegas kepada siapapun yang masih berada di grup WhatsApp core leader maupun grup WhatsApp tim inti Anda, ya, supaya Anda betul-betul tahu mana yang serius, mana yang enggak, mana yang betul-betul komitmen, mana yang enggak, ya.
mana yang betul-betul serius, mana yang enggak, itu biar ketahuan gitu loh. Ya, gitu. Oke, saya langsung masuk ke materi. Ya, lihat papan tulis whiteboard di handphone Anda masing-masing. Ya, Bapak Ibu sekali lagi ya, untuk menaklukkan bisnis jaringan itu sebetulnya apa ya, mudah kalau Anda sehari ini tahu apa yang saya sampaikan malam hari kepada Anda semua. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk menaklukkan bisnis jaringan Cimo ini Anda cukup memahami, mempraktekkan dan membagikan apa yang Anda praktekkan pelajari terhadap 4 poin ini. Ya, jadi untuk menaklukkan bisnis jaringan Cimo itu Anda cukup ya harus mempraktekkan, memahami ini 4 poin ya atau 4 rahasia untuk menaklukkan bisnis jaringan Cimo. Ya. Kalau Anda betul-betul memahami ini Bapak Ibu, mudah Bapak Ibu. Sukses itu udah di genggaman Anda sebetulnya. Ya. Jadi angka 100 juta tiap bulan passive income, semua reward Cimo sudah di tangan Anda. Tinggal nunggu waktu aja, tinggal nunggu waktu saja. Ya. Yang pertama, ya poin pertama, Anda harus paham ya project bisnis yang Anda jalankan atau produk-produk yang Anda tawarkan ya kepada prospek itu apa saja Bapak Ibu, itu Anda harus paham. Yang pertama adalah iklan baris. Ya. Iklan baris itu seperti apa? Dan lihat rekaman training BBS hari Senin. Ya. Di sini Anda harus paham ada 3 sumber income. Ada charity level, ada charity sponsor, ada reward di sini. Anda harus memahami ini. Anda lihat rekaman training BBS hari Senin. Anda lihat berulang-ulang, Anda catat supaya Anda semakin cepat paham dan tidak gampang lupa. Ya, charity level bagaimana, charity sponsor bagaimana, ya, reward gimana. Yang kedua adalah PPOB, ya. Di sini ada 2 sumber income. Ada bonus berdasarkan deposit mitra generasi 1 sampai 20 sama bonus berdasarkan transaksi agen generasi 1 sampai 3. Nah, itu 2 sumber itu Anda harus paham. Maka Anda lihat rekaman training BBS hari Senin, ya. Nah, yang ketiga itu adalah travel. Ya, ini Anda harus paham 1 sumber income, yaitu bonus berdasarkan deposit mitra generasi 1 sampai 20. Nah, rumusnya bagaimana? Anda harus paham. Anda harus hafal, Anda harus paham. Ya. Anda lihat rekaman hari Senin, ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus paham ya, warung Cimo. Ini juga ini 1 sumber income. Satu sumber income. Ini Anda harus paham Bapak Ibu, ya. Sekali lagi lihat training BBS hari Senin ya Bapak Ibu, ya, karena malam hari ini saya tidak membedah ini. Ya, yang terakhir adalah Facebook berbayar. Ini 1 sumber income. Ya. Jadi ada 8 sumber income yang Anda tawarkan kepada prospek Anda maupun hari ini yang harus Anda jelaskan kepada mitra baru Anda. Ya, jadi ada 8 sumber income yang harus Anda pahami, yang harus Anda kuasai. Ya. Ya, ada 5 project bisnis atau produk yang Anda tawarkan, mulai dari iklan baris, POB, travel, warung Cimo, Facebook berbayar. Ya, Anda lihat training BBS hari Senin untuk lebih detailnya. Karena kalau Anda tidak paham project bisnis ini, tidak paham produk yang Anda tawarkan, dan gimana Anda bisa meyakinkan orang lain? Gimana Anda bisa memberikan informasi yang benar kepada mitra baru Anda? Kalau poin 1 ini Anda nggak kuasai, nggak Anda paham. Makanya Anda harus sering-sering lihat rekaman. Anda catat di situ. Ya. Karena kalau Anda tidak memahami nomor 1 ini, maka akan sulit sekali Anda bisa memahami poin 2, poin 3 maupun poin 4. Ya, jadi kalau poin 1 ini ada loss, maka poin 2 pasti loss. Poin 3 pasti loss. Ya. Poin 4 pasti loss. Ini. Ya.
Nah, ini tolong sekali lagi Anda lihat rekaman training BBS hari Senin, ya, supaya Anda paham terhadap proyek bisnis yang Anda tawarkan kepada prospek-prospek Anda ataupun yang Anda informasikan kepada mitra baru Anda. Jadi produknya itu ya ini, iklan baris, PBB, travel, warung Cimo berbayar, Facebook bayar. Untuk saat ini loh ya, untuk saat ini. Kedepannya nanti tidak hanya proyek bisnis ini, ya, karena ke depan nanti akan ada kursus online, umroh haji, ya, kesehatan, kecantikan, asuransi, investasi, dan lain sebagainya. Ya, oke, kita masuk poin 2, ya. Nah, poin 2, Anda harus, ya, untuk menaklukkan 8 sumber income tadi, menaklukkan proyek bisnis yang tadi di poin 1, Anda harus fokus bekerja dengan sistem BBS setiap hari. Kenapa Anda harus bekerja dengan sistem BBS setiap hari, Ibu-Ibu? Karena Anda harus sadar betul, ya, ini bisnis jaringan, di mana fokus Anda itu adalah bangun aset. Jadi Anda itu fokus bangun aset, bukan bangun income. Sekali lagi, ini bisnis jaringan, bukan Anda sedang bekerja, bukan Anda sedang berdagang maupun jualan, tapi Anda itu sedang membangun bisnis jaringan. Di dalam bisnis jaringan itu fokusnya adalah apa? Membangun aset. Nah, aset yang Anda bangun itu siapa? Yaitu core leader aktif ataupun pelanggan tetap atau elang generasi 1 sampai generasi 20. Ya. Di mana masing-masing Anda itu punya target atau goals, yaitu membangun minimal 2 elang atau 2 core leader aktif atau 2 pelanggan tetap. Ya, jadi Anda itu fokusnya, masing-masing Anda itu fokusnya membangun 2 elang, 2 core leader aktif atau pelanggan tetap di generasi 1 Anda masing-masing. Nah, jikalau semuanya membangun 2 elang di generasi 1 masing-masing, maka otomatis Anda bisa membangun generasi 2, generasi 3, sampai generasi 20, core leader aktif maupun pelanggan tetap maupun elang. Jika Anda ini betul-betul fokus membangun minimal 2 elang di generasi 1 Anda masing-masing. Ya. Ya. Ini Bapak Ibu. Karena kalau Anda membangun 2 elang di generasi 1, maka 2 elang di generasi 1 Anda ini pun juga nanti dia akan fokus membangun 2 elang di generasi 1 mereka masing-masing. Artinya Anda akan punya generasi 2, 4 elang gitu loh. 4 koridor aktif atau 4 pelanggan tetap atau 4 elang. Maka otomatis Anda nanti generasi 3 akan punya 8 koridor aktif ya. Anda akan punya 8 pelanggan tetap atau 8 elang. Nah, ini Bapak Ibu. Otomatis ketika semua itu fokus membangun 2 elang di generasi 1, maka otomatis generasi 2, generasi 3 sampai generasi 4 sampai 20 ini hanya efek aja. Efek karena Anda on system. Efek dari Anda on system. Ya. Itu Bapak Ibu. Efek Anda on system. Maka kalau Anda on system, maka otomatis Anda akan bisa membangun 2 elang generasi 1. Maka 2 elang generasi 1 Anda akan otomatis mereka juga on system, mereka juga akan bisa membangun minimal 2 elang di generasi 1 mereka, artinya Anda punya 4 elang. 4 elang juga on system, mereka juga masing-masing membangun 2 elang, artinya Anda punya generasi 3 8 elang. 8 core leader aktif, 8 pelanggan tetap. Otomatis 8 elang nanti on system, mereka juga kan masing-masing punya 2, akhirnya generasi 4 Anda punya 16 dan seterusnya sampai generasi 20 Anda nanti kurang lebih jumlahnya ada 1 juta elang. 1 juta koridor aktif gitu. Ya, jadi di sini dimulai dari siapa? Ya, dimulai dari Anda. Ya, Andanya harus bekerja dengan sistem Bapak Ibu. Kalau Anda bekerja dengan sistem, maka otomatis Anda akan bisa membangun generasi 1 sampai generasi 20 yang on system juga semuanya. Makanya tadi saya katakan kepada Anda di sesi 1, waktu saya ngasih kesimpulan tadi. Anda harus tegas Bapak Ibu. Harus menyaring dari awal. Harus menyaring dari awal.
siapa-siapa yang betul-betul layak jadi partner Anda. Anda ini kan lagi mencari 2 partner kan, 2 mitra yang layak bekerja sama dengan Anda. Maka Anda harus tegas dari awal. Kalau iya, iya, kalau enggak gitu loh. Ya, kalau mau jalankan sistem BBS, ayo kita kerjasama. Kalau enggak ya sudah, ya biarin mereka. Karena apa? Resikonya pasti keluar dari grup WhatsApp Diminti. Ya, kalau nggak keluar menemenin grup gitu. Ya, menemenin grup pasti. Nah itu. Ya. Nah, kenapa kok Anda harus bekerja dengan sistem BBS Web? Ya, karena Bapak Ibu sekali lagi, ya Anda itu tuh seperti seorang pengusaha Bapak Ibu, yang bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20. Ya, lantai 1 sampai lantai 20 dalam waktu 20 bulan maksimal. Ya, Anda itu seperti seorang pengusaha yang bangun pipa 1 sampai pipa 20. Maksimal itu 20 bulan. Nah, karena Anda membangun gedung lantai 1 sampai 20, pipa 1 sampai 20 yang kuat, ya. Makanya apa? Anda harus bekerja dengan sistem, jangan pakai cara-cara Anda sendiri. Jangan pakai cara-cara Anda sendiri, ya. Kalau Anda jadi Superman, Anda tidak akan mungkin sukses di sini. Superman is dead di sini. Superman pasti mati di sini. Kenapa? Karena Anda akan kehabisan waktu, kehabisan energi, kehabisan tenaga. Ya. Karena nggak mungkin Anda bisa menghandling lantai 1 sampai 20. Anda nggak akan mungkin bisa menghandling generasi 1 sampai 20. Nggak mungkin bisa, Bapak Ibu. Yang Anda bisa handling itu hanya generasi 1, 2, 3. Ya. Anda bisa menghandling generasi 1, 2, 3 itu syaratnya Anda harus bekerja dengan sistem. Ya, kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, Anda nggak akan mungkin bisa menghandling generasi 1, 2, 3. Nggak akan mungkin, apalagi generasi 4 sampai 20. Nggak mungkin bisa. Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus sadari. Jadi kalau Anda hari ini memahami poin 2 ini, maka Anda akan mudah sekali membangun generasi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Ya, ini Bapak Ibu yang harus Anda betul-betul perhatikan. Ya. Nah, kenapa kok Anda harus bekerja dengan sistem BBS Bapak Ibu? Nah, ini ada 5 keuntungan, 5 manfaat kalau Anda bekerja dengan sistem BBS. Yang pertama, impian Anda akan terjaga. Ya. Yang kedua itu semangat Anda akan terjaga. Yang ketiga itu kapasitas ilmu Anda akan bertambah. Ya. Kalau dimatikan tombol noise-nya Bapak Ibu ya. Yes. Yang keempat apa? Anda bisa membawa kelebaran. Membawa kelebaran itu artinya Anda bisa mengajak lebih dari 20 mitra. Ya. Yang kelima, Anda bisa membangun duplikasi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Duplikasi itu apa sih? Anda hari ini on system, ya. Anda hari ini on system, maka Anda akan bisa mudah membangun generasi 1 sampai 20 yang on system. Itu namanya duplikasi. Itu sama-sama menjalankan sistem BBS. Nah, tapi kalau Anda tidak hari ini ya menjalankan sistem BBS, otomatis impian Anda nggak terjaga. Otomatis cepat atau lambat impian Anda akan mati, Bapak Ibu. Seperti pohon yang nggak pernah disirami, nggak pernah dipupuk, ya lama-lama akan layu-layu akhirnya mati. Semangat Anda juga begitu. Ya, seperti kayak baterai handphone tuh kalau nggak di-charger, ya habis baterainya, bisa berkurang baterai handphone Anda. Kalau nggak di-charger apa yang terjadi? Ya mati. Ya sama, semangat Anda juga seperti itu. Kalau Anda tidak men-charger, ya men-charger dan menjaga itu dengan apa? Sistem BBS. Ya, ilmu Anda juga nggak akan bertambah. Kenapa? Karena Anda jarang training, jarang privat, jarang rekaman, jarang konsultasi. Jarang lihat rekaman, jarang konsultasi. Otomatis, karena impian semangat ilmu Anda nggak bertambah, Anda tidak bisa membawa mitra baru. Karena nggak akan mungkin Anda bisa ya promosi, presentasi, follow up, bangun tim dengan baik.
Anda tidak akan mungkin tahu caranya bangun promosi itu seperti apa, presentasi, follow up bangun tim seperti apa. Ya, Anda tidak akan mungkin bisa melewati gesekan-gesekan ketika promosi, ketika presentasi follow up, bangun tim tuh Anda nggak akan mungkin bisa melewati gesekan. Anda pasti akan down, akhirnya ya wassalam, Anda akan mundur tanpa berita. Karena apa? Karena kapasitas ilmu Anda nggak bertambah. Ya, akhirnya apa? Ya kelebaran Anda ya segitu-segitu aja. Ya, apalagi duplikasi nggak akan mungkin Anda bisa. Duplikasi itu hanya bisa Anda lakukan kalau Anda on sistem Bapak Ibu. Kalau Anda tidak on sistem nggak akan mungkin duplikasi terjadi. Duplikasi masih macet. Sering saya katakan, ya sekalipun Anda bisa ngajak 68 orang, 70 orang, bahkan ratusan. Kalau Anda tidak on sistem, maka generasi satu Anda pasti rontok semua. Akan pasti semua, akan berhenti semua. Kenapa? Karena Anda lupa bahwa generasi satu Anda ini kebanyakan orang-orang yang gaptek gitu, yang tidak mengerti apa yang Anda jalankan gitu. Mungkin Anda bisa, tapi mitra baru Anda nggak bisa. Kenapa? Karena mereka rata-rata dalam tanda kutip gaptek dan mereka tidak tahu gimana menjaga bisnis jaringan. Kalau Anda mungkin tahu karena Anda mungkin sudah paham, mengerti, ya kan? Tapi sekali lagi karena Anda memakai cara-cara Anda sendiri, ya risikonya ya mereka ya sulit untuk melakukan apa yang Bapak Ibu lakukan kalau Anda tidak memakai sistem BBS gitu. Nah, itu. Ya, itu poin 2 ya Bapak Ibu ya. Jadi poin 2 sekali lagi, jangan bekerja untuk income. Jangan fokus bekerja untuk uang atau income, tapi fokus bekerja bangun aset. Dengan cara apa? Bekerja bangun sistem. Bekerja dengan sistem. Ya, itu. Kabar gembiranya, sekalipun Anda tidak fokus bekerja untuk bonus, income, atau uang atau duit, ya kan? Kabar gembiranya, bonus itu tetap akan Anda dapatkan kok Bapak Ibu. Bonus itu hanya efek. Efek dari apa? Efek dari Anda menjalankan sistem BBS. Ya. Jadi kalau Anda menjalankan sistem BBS, itu akan melahirkan duplikasi. Duplikasi melahirkan multiplikasi. Multiplikasi itu apa sih Bapak Ibu? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya sampai 1 juta itu multiplikasi. Nah, multiplikasi itu akan melahirkan leverage. Leverage itu apa sih Bapak Ibu? Bonus. Jadi bonus Anda itu hanya efek dari multiplikasi. Nah, multiplikasi itu efek dari duplikasi. Nah, duplikasi itu efek dari Anda menjalankan sistem BBS. Jadi kalau duplikasi macet, pasti multiplikasi macet. Multiplikasi macet, pasti leverage macet gitu. Pasti bonus Anda macet gitu. Jadi bonus itu hanya efek, Bapak Ibu. Sekalipun Anda tidak mikirin bonus atau income, tetap Bapak Ibu, ya kan, bonus itu Anda akan dapatkan ketika Anda itu on system gitu. Ya, charity level, charity sponsor, reward, ya kan, bonus PPOB, travel, ya warung Cimo itu tetap Anda dapatkan, ya, selama Anda on system. Ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu fokus bangun aset, itu bukan berarti Anda nggak dapat duit gitu. Ya, tetap dapat bonus, tapi sekali lagi itu bukan menjadi prioritas. Itu nomor 2 juta. Yang penting Anda amankan bangun aset dulu ini loh. Anda bangun 2 elang ini dulu. Jangan Anda sedikit pikirin income bonus. Sementara Anda nggak pernah mikirin generasi satu Anda ini sudah ada 2 elang belum gitu loh. Sudah ada 2 core leader aktif belum. Karena itu menentukan segala-galanya, Bapak. Kalau Anda lantai 1 tidak bisa membangun, Anda nggak akan mungkin bisa bangun lantai 2, lantai 3, nggak akan mungkin bisa, Bapak. Nah, kalau Anda nggak bisa, ya lupakan bisnis ini. Sekalipun Anda dapat uang, dapat income, dapat bonus, itu percuma. Karena apa? Sekali lagi, Anda nggak bisa bangun lantai 1. Uang Anda dapatkan, tapi Anda nggak pernah bisa bangun aset buat apa, gitu. Karena apa? Karena akan bekerja selamanya, sampai Anda meninggal. Masalahnya apa? Apakah Anda mau bekerja sampai Anda meninggal? Ya, kalau saya pribadi nggak mau, saya ingin hanya bekerja 2-3 tahun, setelah itu freedom, passive income selamanya. Dan bisa diwariskan ke anak cucu cicit saya. Saya lebih baik memilih itu, daripada bekerja sampai hari ini meninggal. Ya, kalau Anda tidak bekerja bangun sistem, resikonya Anda akan bekerja sampai meninggal. Seperti orang-orang yang tidak on sistem tadi. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak on sistem, resikonya Anda akan bekerja selamanya sampai Anda meninggal. Anda tidak akan pernah freedom, Anda tidak akan pernah passive income.
Ya. Passive income itu Anda kerja 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Setelah itu Anda nggak usah bekerja, tapi tiap bulan nanti Anda dapat 100 juta tiap bulan. Itu namanya passive income. Bahkan tidur pun loh Anda dapat income tiap bulan. Ya. Itu karena apa? Karena Anda bangun aset gitu loh. Generasi 1 sampai 20. Anda bangun generasi membangun pelanggan tetap generasi 1 sampai 20. Itu namanya aset. Ya, jangan terkecoh Bapak Ibu. Ya, kebanyakan Anda itu kalau Anda mau kirim bonus, mikirin income, duit, sekali lagi Bapak Ibu, Anda nggak akan bertahan lama di Cimo Bapak Ibu. Ya. Yang harus Anda pikirin tuh ini loh Bapak Ibu. Anda sudah bisa bangun 2 elang belum dengan sesuatu Anda? Kalau Anda mikirin bonus, Anda akan melupakan ini. Anda akan nggak peduli, Anda nggak mau tahu dengan yang namanya generasi 1 Anda ini sudah ada 2 elang atau belum. Itu nggak akan pernah terpikirkan sama Anda. Yang dipikirin pengusaha itu Bapak Ibu, itu bukan income, bukan keuntungan di awal. Yang dipikirin pengusaha itu di awal itu lantai 1-nya sudah jadi belum? Itu yang dipikirin. Lantai 2-nya sudah jadi belum? Ya, lantai 3-nya sudah jadi belum? Itu yang dipikirkan pengusaha Bapak Ibu. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan betul. Jadi Anda itu dikatakan sukses di jaringan. Itu kalau Anda bisa bangun generasi 1, 2 alam. Itu Anda sudah berada di jalur kesuksesan. Selama Anda belum ketemu 2 alam generasi 1 Anda, itu berarti Anda masih berada di jalur kegagalan. Ya. Nah, untuk memastikan 2 alang itu, maka Anda wajib bekerja dengan sistem. Nggak ada solusi kedua, ketiga. Wajib bekerja dengan sistem BBS setiap hari. Supaya Anda segera menemukan 2 alang generasi 1 Anda. Ya, saya harap Anda memahami poin 2 ini. Ya, jadi kuncinya apa? Segera ya Anda ya on system. Putuskan segera on system setiap hari supaya Anda segera bisa membangun generasi 1 atau lantai 1, 2 alang. Ya, sehingga nanti Anda bisa membangun generasi 2, 4 alang, generasi 3, 8 alang. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Oke, kita masuk poin 3. Bisa, Bos? Kalau Anda sudah bisa membangun poin 2 tadi, maka poin 3 ini mudah. Apa? Anda fokus ya bekerja, bangun kelebaran, sama bangun kedalaman. Ya, maksudnya apa sih Bapak Ibu membangun kelebaran sama kedalaman? Kelebaran tuh Bapak Ibu harus membangun ya mitra 1, mitra 2, 3 sampai di atas 20. Ya, kalau perlu 30, 40, 50 dan seterusnya sampai ratusan sampai ya puluhan sampai ratusan mitra baru. Nah, untuk membangun kelebaran ini maka Anda wajib on system. Ya, kalau Anda on system maka Anda bisa membangun mitra baru itu di atas 20. Ya. Di atas 20, akan 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan seterusnya. Itu kalau Anda on system. Jadi caranya kalau membangun lebar itu dengan cara on system. Nah, sekarang untuk membangun kedalaman dengan cara apa? Yang pertama, Anda harus on system untuk membangun kedalaman. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya 2 alat bantu untuk memastikan duplikasi berjalan. Untuk memastikan generasi 1 Anda ya itu on system. Ya. Memastikan generasi 1 Anda itu on system seperti Anda. Nah, 2 alat bantu itu apa? Yang pertama adalah buku 7 checklist BBS. Yang kedua adalah buku laporan harian. Nah, makanya di sini kalau Anda tidak punya 2 buku ini, maka dipastikan duplikasi pasti macet. Kenapa? Karena 2 alat bantu ini atau 2 buku ini untuk memastikan duplikasi berjalan. Jadi untuk memastikan duplikasi
berjalan 100%, itu Anda harus pakai 2 buku ini. Buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Ya. Nah, seperti apa buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian, saya akan terangkan satu persatu. Pertama adalah buku 7 checklist BBS. Ya, jadi kalau Anda punya buku, ini harus Anda pakai untuk menggerakkan tim Anda tiap hari. Jangan sampai dianggurin gitu. Yang pertama, ya pastikan mereka sudah bikin surat pernyataan bermaterai. Ya, pastikan mereka sudah bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian Anda. Jadi kalau checklist nomor 1 ini lewat, maka checklist nomor 2 sampai 7 udah pasti lewat. Makanya pastikan 2 kali 24 jam mitra baru Anda itu harus bikin surat pernyataan bermaterai, Bapak Ibu. Kalau Anda biarkan, maka Anda akan semakin sulit untuk mengarahkan mereka menjalankan sistem BBS. Karena apa? Karena sekali lagi di bisnis ini Anda nggak bisa maksa, nggak bisa apa ya, memarahin mereka gitu loh. Yang bisa maksa mereka, marahin mereka ya impian mereka sendiri gitu. Ya, dan kedua adalah modalnya kecil gitu. Karena modalnya kecil, tidak ada bos, tidak ada atasan bawahan, maka pastikan segera mereka bikin surat pernyataan bermaterai untuk impian mereka sebagai bukti mereka itu komitmen sama impian mereka. Sebagai bukti komitmen mereka sama impian mereka. Ya, bukan komitmen terhadap Anda sebagai sponsornya, leader, mentor, bukan, tapi komitmen terhadap impian mereka sendiri. Jadi surat pernyataan bermaterai itu bukan untuk sponsor, leader, mentor, bukan, untuk impian mereka sendiri. Makanya pastikan mereka bikin surat pernyataan bermaterai 2 kali 24 jam sejak mereka daftar. Jangan Anda biarkan mereka. Makanya harus tegas dari awal tuh di sini, di checklist nomor 1 ini. Yang nomor 2, ya pastikan mereka itu sudah punya bank data. Karena ini adalah bahan-bahan untuk promosi, presentasi, follow up, ya, bangun tim. Pastikan mereka sudah punya bank data, mulai bank data iklan, bank data copywriting bisnis, dan bank data cari presentasi BBS, bank data cara pola BBS, bank data project iklan baris PPOB, gitu. Itu harus segera kasih mereka semua sebagai bahan untuk mereka pelajari. Ya, selanjutnya pastikan mereka itu sudah aktivasi PPOB. Ya, pastikan mereka itu sudah verifikasi ya di aplikasi PPOB. Pastikan mereka itu sudah verifikasi ya di member area Cimo untuk mempermudah laporan deposit. Ya, jadi pastikan mereka itu sudah tahu caranya aktivasi PPOB, verifikasi di member area Cimo sama laporan deposit. Dan yang terakhir, pastikan mereka sudah punya link bisnis. Link bisnis itu adalah sebuah link untuk memindahkan mereka dari kolom komen grup Facebook ke WhatsApp Anda. Dari inbox ke WhatsApp Anda. Nah, itu namanya link bisnis. Tanpa harus tahu nomor WhatsApp mereka, tanpa harus menyimpan nomor WhatsApp prospek Anda. Nah, itu namanya link bisnis. Ya, itu checklist nomor 2, Bapak Ibu. Jadi kalau checklist nomor 2 ini Bapak Ibu lost, nggak ada kontrol, mereka bisa nggak promosi Bapak Ibu? Nggak akan bisa. Presentasi apalagi, follow up apalagi, bangun tim apalagi. Ya, pastikan mereka aktivasi. Kalau mereka nggak aktivasi Bapak Ibu, mereka nggak akan mungkin ya kan bisa transaksi PPOB. Ya, kalau mereka nggak verifikasi, ya di member area Cimo, mereka juga nggak akan mungkin bisa laporan deposit. Gitu loh. Jadi pastikan semua checklist nomor 2 ini ada di member Anda gitu loh. Jangan dibiarkan loss gitu loh. Nah, checklist nomor 3. Ya, 2 kali 24 jam. Pastikan mereka itu sudah hadir di training sama privat perdana. Jadi kalau Anda punya mitra baru, itu 2 kali 24 jam. Itu Anda harus pastikan mereka itu hadir di training sama privat. Kalaupun toh mereka
nggak hadir karena sakit atau ada keluarga yang sakit atau ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan, sinyalnya jelek, ya kan, kuotanya kecil, atau kuotanya nggak ada, atau memorinya kecil, ya, atau ada bencana, arahkan mereka lihat rekaman, ya, arahkan mereka itu lihat rekaman. Jadi kalau mereka nggak bisa hadir secara live, arahkan, wajibkan mereka untuk lihat rekaman, harus, ya, dan arahkan untuk mencatat supaya nggak gampang lupa, ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini nomor 3 loss, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka akan semakin tidak mengerti bagaimana cara bangun bisnis ini. Padahal sebetulnya jawaban apapun di promosi, presentasi, follow up bangun tim, itu jawabannya ya di training sama privat. Hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu gitu. Jawabannya di situ semua. Maka pastikan segera mereka itu untuk segera connect ke sistem gitu. Harus segera dicolokkan ke sistem. Itu nomor 3, nomor 4. Ya, apakah mereka sudah mengerti Facebook marketing? Ya, apakah mereka sudah tahu caranya bangun call market, ya, buah market, hot market, jadi cara bangun call leader aktif. Nah, itu pastikan mereka mengerti itu, Ibu. Ya. Ya, tolong dimatikan tombol audionya, Ibu. Nah, nomor 5, pastikan mereka sudah tahu WhatsApp marketing. Mereka tahu caranya bangun 100 agen PPOB. Ya. Mereka itu tahu hari ini caranya, ya, promosi di Instagram. Mereka tahu caranya promosi di TikTok, ya kan? Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda tidak menggerakkan tim Anda, mitra Anda yang Anda ajak langsung, mereka tahu nggak Bapak Ibu caranya bangun 100 agen PPOB? Nggak akan tahu. Mereka tahu nggak WhatsApp marketing? Nggak akan tahu. Mereka tahu nggak promosi lewat Instagram gimana? TikTok gimana? Nggak akan tahu. Kenapa ya? Karena Anda tidak pernah mengontrolnya. Lewat apa? Lewat buku 7 checklist BBS Anda masing-masing. Gitu. Yang keenam, apakah mereka sudah bisa presentasi dan follow up BBS? Follow up dengan cara BBS. Ya. Nah, jadi kalau Anda nggak pernah kontrol mitra baru Anda atau mitra Anda di generasi satu Anda terhadap poin 6 ini, maka dipastikan mereka nggak akan mungkin bisa presentasi, ya, pakai cara BBS. Kalau pakai cara BBS nggak akan tahu. Ya kalau mereka nggak tahu cara presentasi BBS, cara pola BBS gimana? Ya nggak akan tahu caranya bagaimana membawa mitra baru yang benar. Kecenderungan mereka pasti pakai cara-caranya sendiri. Padahal sebetulnya bahannya sudah disiapkan oleh kita. Di mana? Di presentasi BBS sama pola BBS. Ya. Nah, nomor 7 ini checklist yang paling penting Anda harus kawal. Apakah mereka sudah selalu hadir di training sama privat BBS? Jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang akan sukses di generasi satu Anda, atau siapa yang akan sukses di tim Anda, itu lihat nomor 7. Kalau mereka jarang hadir di training sama privat BBS, ya, maka itu lampu merah, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau mereka selalu hadir di training sama privat BBS, lampu hijau. Artinya mereka sudah berada di jalur kesuksesan. Jadi kalau Anda ingin tahu siapa yang bakal berhasil di Cimo, itu lihat nomor 7. Kalau mereka selalu hadir di training sama privat BBS, mereka tuh selalu lihat rekaman, maka dia akan tahu, ya kan, checklist nomor 1 sampai checklist nomor 6. Tapi kalau mereka jarang training, jam privat, jarang lihat rekaman, dia nggak akan tahu poin 1 sampai poin 6. Tidak akan tahu checklist 1 sampai checklist 6 pun nggak akan tahu, ya. Ya, makanya Bapak Ibu lihat kontrol nomor 7. Kalau ini mereka jarang berarti lampu merah. Berarti siap-siap Bapak Ibu akan melihat orang ini akan keluar dari grup WhatsApp inti, akan keluar dari grup WhatsApp core leader, atau dia menuin grup WhatsApp tim inti, menuin grup WhatsApp core leader, tapi nggak ada manfaatnya sama sekali, hanya penggembira. Sekali ngechat pasti negatif. Ya, nanti ujung-ujungnya dia promosi bisnis lain di grup itu ataupun ngechat Anda promosi di bisnis dia yang lain.
dan dia jelek-jelekin Jimu. Nah itu yang terjadi kalau mereka tidak on system itu seperti itu. Ya. Nah itu buku 7 checklist BBS Bapak Ibu. Nah selanjutnya saya akan masuk ke buku laporan harian. Jadi pastikan Anda menggerakkan tim Anda dengan buku 7 checklist BBS. Ya. Buku laporan harian. Kenapa Bapak Ibu harus punya buku laporan harian Bapak Ibu? Karena di sini Bapak Ibu supaya bisa evaluasi secara harian gitu loh. Evaluasi secara harian. Apakah hari ini lebih baik, sama, atau lebih buruk gitu loh. Nah, kalau Anda tidak punya buku laporan harian, Anda bisa nggak evaluasi secara harian? Nggak bisa Bapak Ibu. Lah kalau Anda nggak tahu atau nggak evaluasi secara harian, Anda tahu nggak hari ini lebih baik atau sama atau buruk? Nggak tahu. Lah kalau Anda nggak tahu terus gimana Anda bisa sukses? Kalau Anda aja nggak tahu hari ini lebih baik atau sama atau buruk. Ya. Makanya pas seorang core leader itu motonya, moto core leader itu apa Bapak Ibu? Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Nah itulah moto seorang core leader, moto seorang pemenang tuh begitu. Ya. Nah, seperti apa gambarannya buku laporan harian ini? Yang pertama, apa sih yang harus Anda buat di buku laporan harian ini? Jadi ini bahkan seperti kayak Anda itu bertempur secara harian. Ya. Jadi pertempuran apa yang harus Anda menangkan setiap hari itu? Itu ada 6 poin yang harus Anda menangkan. Terutama poin 1, poin 2. Jadi pertempuran Anda itu tergantung poin 1, poin 2 di buku laporan harian Anda. Yang pertama, berapa uang market yang Anda bangun? Ya. Anda membangun uang market itu ada berapa orang? Nah, di sini minimal harus Anda bangun itu 10. Ya. Jadi Anda dikatakan menang secara harian itu kalau Anda itu bisa membangun uang market 10 orang setiap hari, bahkan bisa lebih. Nah, makanya di sini adalah pentingnya menguasai 12 teknik promosi Bapak Ibu yang sudah saya terangkan hari Rabu, hari Jumat kemarin. Ya, jadi buat yang baru ikut training, ya Anda lihat rekaman hari Rabu sampai hari Jumat. Ya, 12 teknik promosi ini benar harus Anda pahami, harus Anda praktikkan supaya memastikan Anda dapat 10 market tiap hari. Yang kedua, ya, Anda presentasi berapa orang mau market. Nah, di sini Anda minimal kan harus presentasi 5 uang market. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, Anda dikatakan menang secara harian tuh kalau nomor 1, nomor 2 ini Anda ketemu 10 sama presentasi 5. Baru Anda dikatakan menang secara harian. Yaitu. Nah, nanti dari situ Anda akan melihat berapa orang yang minat tapi belum transfer. Nah, itu berapa orang. Itu efek dari mana? Efek dari presentasi Anda. Berapa orang. Terus yang keempat, berapa yang macet atau tidak respon. Itu berapa orang. Yang kelima, siapa yang join? Berapa orang. Terus siapa yang nolak? Yang ribet, yang rese, yang rewel, ya. Yang nolak Anda itu berapa orang. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda tidak bikin laporan harian, Anda nggak akan mungkin tahu 6 poin ini Bapak Ibu. Ya, Anda nggak akan mengerti perjalanan harian 6 poin Anda itu setiap hari itu seperti apa. Padahal yang menentukan sukses Anda itu tergantung 6 poin ini. Kalau harian Anda kalah, maka mingguan kalah. Mingguan kalah, bulanan pasti kalah. Gitu loh. Bulanan kalah, maka lupakanlah untuk sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20. Jadi sukses 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan tergantung program harian Anda ini. Makanya betapa pentingnya buku laporan harian ini. Gitu loh, betapa pentingnya buku laporan harian. Karena sukses Anda tergantung laporan harian Anda ini. Anda menang atau kalah nggak seharian. Nah, dan selanjutnya ini Anda harus kontrol fondasi bisnis Anda. Generasi 1 Anda ini sudah ada berapa core leader aktif, sudah ada berapa elang, sudah ada berapa pelanggan tetap, di mana di sini kan targetnya kan minimal 2. Ya, generasi 2. Ya. Itu sudah berapa core leader aktif. Ya, sudah ada berapa elang, sudah ada berapa pelanggan tetap. Ini kan minimal harus ada 4.
Ya, generasi 3. Ya, ini ada berapa ya koridor aktif, ada berapa elang, ada berapa pelanggan tetap. Nah, ini kan targetnya kan 8. Ya. Nah, Bapak Ibu kalau tidak membuat buku laporan harian, Anda tahu nggak fondasi bisnis Anda ini sudah jadi belum? Ya, karena sekali lagi, bangunan Anda lantai 4 sampai lantai 20 tergantung fondasi bisnis Anda. Kalau ini keropos, maka lantai 4 sampai 20 masih keropos. Kalau ini kuat, maka saya pastikan lantai 4 sampai 20 masih kuat. Makanya segera pastikan Anda itu bangun lantai 1, 2 koridor aktif, lantai 2, 4 koridor aktif, lantai 3, 8 koridor aktif. Anda dikatakan lantai 1 jadi itu kalau di situ sudah ada 2 koridor aktif. Lantai 2 sudah jadi itu kalau di situ ada minimal 4. Lantai 3 sudah jadi atau belum itu kalau di situ sudah ada minimal 8. Ya. Makanya saya angkat topi nih sama teman-teman yang hari ini generasi 1 sudah punya lebih dari 2, generasi 2 lebih dari 4, generasi 3 lebih dari 8 tuh benar-benar angkat topi saya. Berarti Anda ini luar biasa, betul-betul calon leader besar gitu loh, calon leader-leader ya siap nanti memimpin jutaan orang. Dan saya melihat tuh di laporan harian Anda setiap hari di grup WhatsApp Koridor itu saya lihat ada sudah banyak beberapa teman yang sudah bisa membangun fondasi bisnis Anda. Ya, seperti kayak Pak Sumintar, Bu Nur Aini, itu siapa lagi tuh. Ya, itu benar-benar luar biasa tuh generasi 1, 2, 3-nya. Keren tuh. Ya. Nah, itu kalau mereka bisa, Anda juga pasti bisa. Kuncinya sederhana kok. Kuncinya Anda kuasai tadi, poin 1, 2, 3. Kuasai poin 1, 2, 3. Poin 1 Anda kuasai, poin 2 Anda kuasai, poin 3 ini Anda kuasai. Maka Anda akan mudah sekali membangun fondasi bisnis Anda. Ya. Ya, jadi jalur kesuksesan itu sudah di tangan Anda gitu loh. Jadi kabar gembiranya itu 100 juta itu udah di tangan Anda, tinggal nunggu waktu sebetulnya, tinggal nunggu waktu. Semua reward Cimo dari deposit sampai rumah itu tinggal nunggu waktu kalau Anda itu menjalankan poin 1, poin 2, poin 3 ini, apalagi poin 4 nanti gitu. Ya. Ya, jadi buku laporan harian tuh ini Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tidak bikin ini, maka Anda nggak akan tahu pergerakan bisnis Anda secara harian itu seperti apa, pergerakan pondasi bisnis Anda secara harian itu seperti apa. Padahal yang menentukan bisnis Anda itu ya ini, Bapak Ibu. Ya, ini yang menentukan bisnis itu di sini. Bisnis Anda itu ya mengalami progres bagus atau enggak setiap hari itu tergantung di laporan harian ini. Kalau Anda tidak bikin laporan harian, itu saya katakan Anda itu sudah gagal, Bapak Ibu. Jadi siapapun Anda core leader yang tidak bikin laporan harian, itu sebetulnya Anda itu sudah gagal. Karena apa? Lah yang bikin laporan aja itu belum tentu bisa sukses, apalagi Anda nggak bikin laporan. Karena kalau Anda nggak bikin laporan harian, maka Anda nggak akan tahu kan, apakah hari ini lebih baik sama lebih buruk kan nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu, Anda nggak akan mungkin bisa bikin besok itu planningnya mau ngapain itu nggak akan tahu. Solusinya besok itu gimana. Lah evaluasi kan tujuannya supaya Anda itu punya solusi. Lah kalau Anda tidak bikin evaluasi, ya Anda nggak tahu solusinya. Besok gimana sih supaya marketnya 10, presentasinya 5, itu gimana? Terus fondasinya itu gimana? Itu kan Anda nggak akan punya solusinya. Nah ini Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk poin terakhir, poin 4. Ini tolong betul-betul perhatikan poin 4 Bapak Ibu. Ini poin 4 ini menentukan segala-galanya. Yaitu apa? Jalankan marketing langit Bapak Ibu. Karena marketing langit ini menentukan 80% kesuksesan Anda di Cimo. Yang saya terangkan di poin 1 sampai 3 tadi, poin 1 sampai 3 itu marketing bumi Bapak Ibu, yang menentukan 20% kesuksesan Anda di Cimo. Jadi supaya 100% apa ya, marketing langit jalankan, marketing bumi jalankan, dua-duanya gitu. Ya, karena sekali lagi yang menggerakkan bisnis Anda itu adalah yang kuasa, bukan saya, bukan leader, bukan Anda, bukan sponsor Anda, tapi yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa yang menggerakkan bisnis Anda. Orang itu jadi core leader aktif, itu bukan Anda yang menggerakkan, tapi karena yang kuasa. Dia join itu bukan karena, tapi yang kuasa. Tugas Anda itu cuma ikhtiar, Bapak Ibu.
memaksimalkan ikhtiar Anda di poin 1 sampai poin 4 ini Anda maksimalkan ikhtiar Anda. Selebihnya ya tawakal aja. Karena yang menggerakkan itu semuanya yang kuasa. Makanya Pak, Anda harus melakukan marketing lain supaya yang kuasa menggerakkan bisnis Anda sesuai dengan keinginan Anda. Yang pertama apa sih Bapak Ibu? Anda harus berdoa Bapak Ibu secara khusyuk sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan doakan impian Anda sama impian orang lain. Impian tim BBS, doakan Bapak Ibu. Supaya mereka pun juga bisa sukses seperti Anda. Jadi sukses berjamaah. Ya. Yang kedua apa? Bersyukur. Jangan pernah mengeluh Bapak Ibu. Apapun yang diberikan Tuhan kepada Anda hari ini itu yang terbaik. Apapun yang diberikan Tuhan itu yang terbaik. Jangan pernah mengeluh. Kalau Anda mengeluh Bapak Ibu, maka Anda tidak akan pernah sukses sampai kapanpun. Sekali lagi, kalau Anda mengeluh, itu Anda tidak akan bisa sukses. Itu sama jelas Anda itu protes sama yang kuasa Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, bersedekah. Ya, bersedekah ini sekali lagi bukan dilihat dari besar kecilnya Bapak Ibu, tapi dilihat dari niat Anda. Ya, latih diri Anda untuk bersedekah tiap hari. Latih Bapak Ibu, mau 1000 tiap hari, 500. Ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, supaya nanti ketika Anda sukses itu tidak sombong. Karena apa? Karena Anda sudah berlatih dari sekarang. Sehingga nanti Anda akan menjadi orang-orang dermawan yang suka membantu banyak orang. Ya, ini bersedekah tiap hari. Ya, sesuai dengan kemampuan Anda. Yang terakhir, yaitu berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang tua Anda. Kepada pasangan Anda. Kepada anak Anda atau putra-putri Anda. Kepada tetangga Anda. Kepada teman Anda. Atau siapapun yang Anda temui. Ya, kalau Anda hari ini berbuat baik, orang lain berbuat jahat, nggak usah dibalas berbuat jahat, Ibu. Itu tanggung jawab mereka sama yang kuasa. Kalau Anda balas berbuat jahat, apa bedanya Anda dengan mereka? Ya, makanya Bapak Ibu harus berbuat kepada orang tua Anda. Apalagi kalau orang tua Anda masih hidup, Anda minta restu doa mereka. Supaya bisa Anda diberikan kelancaran, kemudian keberkahan Bapak Ibu. Pasangan Anda. Ya, Anda harus berbuat baik sama pasangan Anda. Kalau Anda bermasalah sama pasangan Anda, Bapak Ibu, itu pun juga akan mempengaruhi bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya, ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi, Anda harus berbuat baik sama pasangan Anda. Jangan sampai ada masalah. Begitu juga dengan putra-putri Anda, tetangga Anda, teman, ataupun siapa Anda temui. Ya, insya Allah kalau Anda jalankan marketing lamit ini, Bapak Ibu, berdoa, bersyukur, bersedekah, berbuat baik sama orang lain, terutama kepada orang tua Anda, pasangan Anda, anak Anda, tetangga, teman Anda temui, maka bisnis Anda insya Allah akan menjadi mudah, berkah, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita membangun bisnis ini bukan hanya untuk sukses di dunia, Bapak Ibu, tapi bagaimana bisnis ini juga menjadi batu loncatan kita untuk sukses di akhirat. Jadi ketika Bapak Ibu membangun bisnis ini, sadari betul, kita itu membangun bisnis ini bukan hanya untuk kesuksesan dunia, Bapak Ibu, tapi gimana membangun bisnis ini untuk kesuksesan di akhirat juga. Makanya kenapa Anda harus bangun marketing langit? Karena sekali lagi bisnis ini bukan hanya ya kita ngurusin dunia, Bapak Ibu. Tapi bisnis ini bagaimana membawa kita ya nanti bisa sukses di akhirat juga. Gitu. Ya, makanya kenapa di training selalu saya katakan Anda harus sedekah ilmu. Ya, belajar, praktek, konsultasi, sedekah ilmu. Belajar, praktek, ya kan, konsultasi, sedekah ilmu. Karena apa? Karena siapa tahu berkat ilmu Anda, ya, ilmu yang Anda berikan kepada orang lain yang sifatnya gratis itu, ya, itu bisa merubah orang yang gaptek tadi, itu bisa sukses dalam hidupnya. Bayangkan ketika dia sukses, Bapak Ibu, yang merasakan sukses itu bukan hanya dia loh, ya. Anak, cucu, cicitnya juga. Jadi artinya, ketika Anda bisa membantu si A, ya, dan si A itu sukses, Bapak Ibu, Anda itu sebetulnya ya lagi ya membangun ya apa ya semacam pahala yang berantai gitu. Karena apa? Karena saya yakin nanti nama Anda akan dikenang oleh keluarga si A, ya.
pasti akan dikenang sampai ke anak cucu cicitnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena bisnis ini bisa diwariskan. Mereka akan mengenang nama Anda. Sekalipun Anda sudah meninggal, nama Anda tetap ada di hati keluarga mereka. Itu baru satu orang loh, si A loh. Gimana kalau Anda membantu si B? Gimana kalau Anda membantu si C pun juga sukses seperti si A tadi? Bagaimana kalau Anda membangun jutaan orang sukses di bawah Anda? Betapa harumnya nama Anda, sekalipun Anda sudah nggak ada di dunia. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bisnis ini tuh bukan sekedar melulu uang yang kita bangun. Bukan sekedar membangun impian kita, tapi membangun impian yang jauh lebih besar yang nggak bisa dengan uang. Apa yang nggak bisa dengan uang Bapak Ibu? Yaitu ketika Anda melihat, ya kan, mitra Anda yang gaptek itu bisa sukses, itu nggak bisa dengan uang. Anda bisa melihat senyum orang tua Anda, pasangan putra-putri Anda, itu juga nggak bisa dinilai dengan uang. Ya, Anda bisa berbagi ilmu dan membuat orang lain itu bisa menguasai ilmu itu dan bisa berbagi ilmu ke orang lain, itu juga nggak bisa dengan uang, Wib. Nggak bisa dinilai dengan uang. Itulah yang membuat kenapa saya selalu semangat ya, dan semangat dan energi membangun bisnis ini, Wib. Ya karena memang kita membangun visi besar ya, Wib. Kita membangun bisnis besar yang tidak hanya kita membangun kesuksesan dunia, tapi kita juga membangun kesuksesan di akhirat. Makanya marketing langit ini sangat-sangat penting banget, Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu ya membangun bisnis ini melupakan nomor 4 ini, Bapak Ibu. Percuma Anda sukses di bisnis ini, tapi Anda melupakan marketing langit. Nggak ada gunanya, Bapak Ibu. Anda nggak akan bisa membawa keberkahan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti, apalagi akhirat itu. Uang banyak mungkin, uang Anda mungkin banyak, tapi ketenangan hati, ketenangan batin Anda tidak akan pernah dapatkan. Ya, maka sekali lagi nomor 4 ini jangan main-main. Anda evaluasi terus tiap hari. Gimana doa Anda, rasa syukur Anda, sedekah Anda, berbuat baiknya Anda itu evaluasi Bapak Ibu. Jangan-jangan gitu loh, bisnis Anda selama ini nggak maju-maju. Jangan-jangan nih kehidupan Anda yang nggak sukses-sukses. Jangan-jangan marketing langit Anda ini nggak maksimal, Bapak Ibu. Jangan-jangan mungkin ya kan, Anda ini sering mengeluh. Gitu. Mungkin Anda jarang sedekah. Mungkin Anda itu menyakiti orang lain. Mungkin Anda itu doanya nggak khusyuk. Gitu. Nah itu coba Anda evaluasi Bapak Ibu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi yang menggerakkan mereka join, yang menggerakkan mereka jadi core leader aktif itu bukan sponsor Anda, bukan leader mentor yang kuasa. Yang menggerakkan mereka memutuskan komitmen jadi core leader aktif itu bukan Anda, tapi yang kuasa. Makanya apa? Marketing langit ini penting. Ya, nggak melulu bisnis kita ini Bapak Ibu. Makanya kalau ada di grup itu yang mengatakan ya di bisnis ini tuh nggak ada uangnya, berarti orientasi Anda kecil sekali di bisnis ini. Visi Anda kecil sekali kalau bisnis ini hanya sekedar uang. Gitu. Bisnis ini bukan sekedar uang, Web, tapi bagaimana membangun impian Anda bukan hanya di dunia bukan hanya di dunia, tapi impian Anda di akhirat nanti setelah Anda meninggal itu seperti apa? Karena bisnis ini bukan hanya sekedar membangun kesuksesan dunia, tapi bagaimana kesuksesan dunia ini bisa memberikan efek yang luar biasa kepada kesuksesan kita di akhirat nanti. Makanya marketing langit ini menjadi penting sekali. Ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Jadi pesan saya kepada Anda semuanya, mulai besok, Anda sortir, Anda seleksi secara tegas, siapa-siapa saja masih bertahan di grup. Ya, Anda bersihin sampah-sampah yang ada di grup tim inti 1 sampai 15. Kalau iya, kalau enggak gitu loh. Jangan menu-menuin grup. Karena nanti efeknya akan merepotkan Anda. Dan sekali nyeletuk gitu loh, yang kadang bisa memberikan efek kepada orang lain yang enggak baik. Gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada tim Anda yang masih berada di grup, mulai besok dalam waktu seminggu ke depan, mulai hari Senin sampai hari Minggu, Anda sortir, Anda chat satu-satu, kasih tahu kalau mereka betul-betul masih ingin sukses di Cimo, kasih tahu mereka wajib menjalankan sistem BBS. Kalau enggak, ya
dipastikan nggak akan pernah sukses di JIMO. Kasih tahu, nggak akan sukses. Kalau nggak jalankan sistem BPS, nggak sukses. Pasti akan keluar dari grup. Kalaupun toh nggak keluar, ya menemuin grup. Dan nanti ya pasti akan ngechat negatif dan jelekin JIMO, bahkan akan mengajak Anda ke bisnis jaringan lain. Dan itu akan menjadi malapetaka kan loh. Kalau Anda ngikutin orang-orang seperti ini. Karena apa? Anda nanti sekalipun bergabung di perusahaan lain, Anda akan berhenti juga. Begitu seterusnya sampai Anda meninggal. Selama Anda tidak on system, Anda akan bekerja selamanya sampai Anda meninggal. Anda akan gonta-ganti bisnis jaringan web. Ya. Dari yang modal 0 sampai modalnya jutaan itu Anda akan berhenti juga gitu. Gitu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Nanti Anda kalau ada konsultasi silakan WhatsApp saya. Ya nanti kalau ada hal yang memang belum jelas, Anda lihat rekaman besok pagi. Dan kalau ada yang belum jelas, Anda juga nanti bisa konsultasi langsung ke saya. Ya, sekali lagi, sukses buat Anda semuanya. Be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.